tempat yang tepat untuk berbagi. Apalagi berharap nanti ketika Samen sudah melakukan itu, adik Samen ngasih imbal balik. Aduh. Tambah loro kabeh Iya itu iku. jenenge merasa berkorban. Ojo. Ekspektasinya kedukuran nih kok. For example, ketika saya lewat kerumunan orang, maksud aku lewat jalan kampung atau duduk sing jalan raya banget tuh yo. Jalan rada gede lah. Tapi ana wong ngerumpul. Pasti aku ngomong nuwun sewu. Permisi. Kalau dulu mereka gak nyaut aku mangkel. Kayak apa sih diomongin ngono besok kabeh ta? But now aku ya gak ngurus. Karena untuk melakukan permisi itu kewajibanku. Ya. Dan bukan kewajiban mereka untuk nyauti. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Lah apa aku ngurusi urusan mereka ngono iku lho. Terus ana maneh koncoku. Aku ngerti dhek wis terkenal banget. Tukang utang gak balik. Terus one day dhek utang. Dan aku ngitung. Aku secara diriku pengen bantu gak? Aku pengen bantu ini karena beneran pengen bantu atau aku takut dipandang jahat kalau nggak bantu. Oh anjene pengen bantu, ya wis akan ku bantu. Aku misal ngetokno, misalnya dia ngomong mau pinjam 5 juta, tapi aku gak lilo. Aku misal ngetokno 5 juta, aku akan muncul rasa untuk nagih itu. Kira-kira besaran piro sih sing aku gak nagih? Iya. Ya saya tak kei 100. Terus mending kasih yang kita bisa melupakan. Iya. Daripada nanti gondok nang buri. Iya. Ya wis misal aku mari ngutangi dhek 100 atau 50. Ya wis. Ketika dhek balen alhamdulillah. Misal lega kan lumayan gak jalan akhirat. Ya. Iku lho. Ternyata curhat ini seminggu. 7 minggu mikir niki kula go sepaneng kula. Was-was itu. Was-was ya. Iya. Makanya kamu butuh tempat yang tepat ya iku. Ketika masalah kok ada cuman butuh diceritakno. Kepada orang yang tepat. Lah wonge gak ngena. Ya apa ancene adekmu kurang ajar ngene bertang-bertang. Sampeyan ancene kapian dadi wong. Iku asine cuman muji dok tapi gak ono solusi. Akhirnya melegitimasi jenengan untuk berkorban, di mana jenengan sedang didorong untuk menjadi orang yang sangat munafik. Musuh ade dhewe jek hitung-hitungan. Lah iya. Lah nek jek hitung-hitungan mending aja dilakoni. Gak usah ditunda. Gak usah gas. Mosok gara-gara adik situ wong loro bersih tegang. bersih tegang dan 2 orang yang menjadi suami istri gesok ngewangi toh. Lah iya. Dari Bapak Ijo, Gus nderek tanglet niki kula gak ada calon. Sampun pacaran 1 tahun, sampun ada niatan menikah. Tapi baru bulan kemarin baru bilang kalau si calon punya riwayat penyakit hepatitis. Jadi was-was Gus, misal menikah punya anak terus anak nggih tertular penyakitnya. Nah, itu masalah. Iku kan versine kuno. Iya. Lah pertanyaannya satu, hepatitis kan iso Bisa disembuhkan. bisa disembuhkan, pertama, kedua kan menular. Lewat apa? Cairan tubuh. Cairan tubuh. Lah jenengan pun nato ciuman jareng. Ya sih kita ngomong normal-normalan aja orang ya. Misalnya pacaran setahun loh iku. Lah iya pacaran setahun. Jenengan nato ciuman. Aktivitasnya kan. Lah iya, jenengan nato ciuman terus napa mboten wedi ketularan. Heeh. Oh, kalau aman ya udah. Kalau saran saya daripada menyakiti kedua belah pihak, check up. Tanya ke dokter ahli paru atau ahli hati, internis ya ahli hati yo. Iya. Internis. Ini kemungkinan untuk turun ada enggak? Ojo ngomong literasi atau referensi untuk internet sih gak golek sing nyoto ae. Mending langsung check up. Heeh. Wes metu hasil check up terus omongan dokter ono emang kayak ngono was-was kayak ngono ya ngomong di aku wedi. Ya apa iki? Ngomong nang wong tua sampean. Aku wedi ngomong nang ngene maratuwane kono. Ternyata kalau was-wase gak iso ilang ya wis mending ditinggalkan. Iya. Daripada iku kok misalnya terjadi terus mari jenengan salah-salah utawa masakan anak wong. Nek menyesal secara pribadi sih gak ngerugikan orang lain ya. Ambek nyalahno biasanya. Nyalahno iku lho sing bahaya. Iki gara-gara sampean duwe riwayat ngene anak iki ngene.
Kon ket ben lan wis ero, iku resiko sob. Ya wis. Kan ngoten. Nek wis ngerti ana penyakit ngono, lapo gak budalno check up. Nah, cek apa aja. Biar terjawab keraguanmu, Iya. kewaswasanmu terjawab. Dan saranku ketika mulai was-was, anggap sing mbok takutkan terjadi. Solusimu apa? Lek gak nemu solusi ngaliyo. Tapi lek wis nemu solusi, siap ngadepi solusi itu dan siap mengambil keputusan untuk menyelesaikan atau mengambil kesimpulan dari solusi itu, lakukan. Wis. Bukan berdoa yo agar yang jelek terjadi, no. Lek misale berdoa yang jelek terjadi, kenapa Nabi waktu perang Khandaq itu nggak Khandaq? Iya tuh. Iya. Kenapa Nabi perang itu nggak strategi? Kenapa gak pasrah aja? Nah, kenapa Nabi Musa ketika dikejar Firaun gak nyeluk kawan kinton? Kawan kinton. Yo. Aduh. Apa nyeluk seping? Anubis. Mesti sana kabeno. Ya enggak, itu tetap layu kan. Iya, tetap lari karena itu logika dasar, istilahnya logisnya seperti itu. Iya, makanya logically ketika jenengan menemukan pasangan yang emang punya penyakit kan gawe ya, kawan. Yo. Sorry ya. Sorry, maaf. Wis ta? Selesai. Kalau hepatitis apa? Pernah sing duwe omongan hepatitis Terus mari aku dikonotukno yo bingung sob. Lho yo gak kaya ngono adape rek. Dimarekno. Baru izin. Iku sepakat. Oke. Kuwi sing duwe bahasan hepatitis moro ngali. Lho, ngelak mana? Atau merem? Kok ngono kok ndro wadah ya? Iki wifi ini tahan nih ya. Duh. Sik, paket. Loh. Wifi ID lo padahal. Wes hepatitis. Oke, kalau ngomongin hepatitis kan ada yang pengobatannya selesai, ada Nggih. yang belum. Nggih. Selesai ini dinyatakan kayak gimana sama dokter pengobatannya? Itu kan harus dijelaskan. Oh, nggih. Harus diketahui secara sorry. Oh iya. Misalnya ketika ngomong hepatitis 3 bulan pengobatan selesai, itu tiap tubuh akan melakukan yang berbeda. Nah, nanti 3 bulan ini apakah memang di tubuh pasangan sampean ini sudah selesai semuanya memang atau masih ada tersisa? makanya aja koyo ngomong virus iku macam-macam. Iya. Wis, ngaliyo. Wis mari nutukno iku mah ngaliyo. Yo. Contoh, waktu Al-Makfurlah abaku kapundhut itu beliau udah kayak sebelumnya udah pernah kena COVID. Tapi sing varian awal dan itu untuk tubuh abaku jadi sok menerima COVID itu. Aman. Barang kena Delta sing versi rada barbar gak mampu awake abaku ya wis. Akhirnya beliau memilih untuk ya wis lah, selesai pertandingan di sini ngono. Selesai urusan di dunia. Saya tak memenuhi panggilan. Iya, akhirnya pindah ke Balikpapan. Iya. Istilahmu loh, Pak. Masa balik peti, soalnya abaku di peti. Iya, balik papan ya. Iya. Dan ini ada tambahan. Jadwal live jenengan live kapan mawon? Kita hari Senin aja. jam 9 malam, antara jam 9 malam sampai jam 10 kita mulai. Selesainya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya biasanya ya. Nggih. Terus cara memperkenalkan yang dicintai ke ortu dos pundi, Gus? Datang ke orang tua, ajak dia. Tapi suruh di luar aja. Pastikan orang tua di rumah dua-duanya. Setelah itu ngapunten, Pak, Bu. Kalau misalnya ngomong biasa pakai bahasa Indonesia dan di rumah iku orang tuanya paham bahasa Jawa. Kasih surprise, Bu, ngapunten nggih lho. Lapo kon kok moro-moro
gawe bahasa Jawa halus. Mboten ngapunten, niki lho, kula wonten perlu sekedhik. Tapi kok atas mungkin jeneng muring-muring nggih. Apa sih? Niki lho kula badhe ngenalaken dar langsung seret ngek ngono. Niki, apa? Niki. Apa? Niki. Masa gak paham. Jenengan riyo napa sih mboten paham. Lah jenengan berdua niku ketemu pripun to? Lah. Jenengan ceritakan ke kula tiang kekalih. Lah. Ya gitu, sesimpel itu aja. Tapi kalau misalnya takut untuk tidak diterima, takutmu tahan dulu. Iya. Yang penting lakukan dulu. Lakukan dulu. Mentok kan gak mungkin pacarmu dihantemi toh. Paling ditinggal ngono. Iya, ditinggal. Oh, berarti gak diterima ya udah selesai. Padahal kadang first impression itu ya kadang penting ya. Kadang penting walaupun itu nggak sepenuhnya akan jadi penilaian. Iya. First impression ketika ketemu kita memperkenalkan orang yang kita cintai ke keluarga, itu biasanya kita akan overthinking. Ya. Ketika overthinking, ya berarti kamu harus siap dong. Tahan dulu overthinkingmu, lakukan dulu. Ya misalnya overthinking dimu apa sih? Itu tulisan. Nah, misalnya aku ditolak sih ya apa? Jadi didetailkan. Oh ditolak, engko ebes muring-muring. Kira-kira solusi apa ketika ebes muring-muring? Ibu muring-muring. Solusi apa sih ketika ibu muring-muring? Lah ketika semua overthinkingmu bisa mbok breakdown satu-satu dan mbok cari solusi satu persatu. Lah terus ngenteni apa maneh? ya gak sih overthinking Pak. Lah iya kan mana, selesai. Kan? Iya. Sebenarnya kan selesai. Dan overthinking itu gak penting sebenarnya. Karena kita menakutkan sesuatu yang hanya kita takutkan kok. Seringkali ku karena kita dari kecil diajarkan untuk wis lah awakmu mangkane dipikir si apa-apa. Aja gerusa-gerusu. Akhirnya kebacut mikir kan nemenan. Kakean pertimbangan. Kakean pertimbangan gak budal-budal. Entek nanti timbangan gak dibayar-bayar. Lek kasih teteting genmu ditawi mbang tok gak dibayar. Yang jelas kan kita harus melakukan dulu. Ya. Nah, dan ini ada dari dari waktunya ulangan harian, ngelak Gus ya. Tadi sempat ngelak. Sekarang udah aman lagi. Ini saya pakai sinyal data nggak pakai wifi. Dari Mbak Paijo, matur nuwun Gus saranipun sami-sami. Sami-sami. Yang lainnya sudah bergabung, terima kasih. Malam ini temanya bisa diperluas dari apa tujuan hidupmu menjadi sesuai dengan karepe jenengan. Iya. Pertanyaanmu apa? Kok cintai kemarin anak sing bahas. Iki kalau yang kepingin bahas tentang iri hadir sekarang tolong komeno. Baru tak bahas. Biar gak bulan balik aku bahas sih. Ya apa caranya sih gak iri gitu. Iri anan, lihat saja. Banyak pohon cempaka. Ikut kiri. Dan ini ada satu lagi. Oh ya, yang iri tadi yang tadi sempat ngomong solusi untuk mengatasi iri, tolong hadir lagi. Ya. Biar kita bisa breakdown lebih jelas lagi sesuai dengan keadaan jenengan. Dan bisa menjadi pelajaran yang hadir malam ini ya. Ya. Karena ini penting banget karena apa ya? Iri itu dari hati, dari dalam kita sendiri. Iri ku kompleks. Perasaan kompleks iri itu. Ngomong minder gak iso. Campuran sombong iri. Tadi kan ada yang komen ya. Komen di sekitar sini kan tadi kan. Kalau kamu misalnya iri sama orang, terus iri karena orang itu ganteng, ya cakar apa? Apa mang? Untuk cakar itu solusimu. Ya kamu kudu luwih ganteng. Kamu harus lebih ganteng dari itu lah. Karena kita wujudnya seperti ini, jelas kalah lah misalnya. Ya ketika kamu nggak bisa luwih ganteng timbang dhek ya apa carane dhek luwih elek timbang kamu. Kok lang Jahat dicakar. banget. Jahat banget solusiku. Ini ada tukiran kami tua. Sarannya Gus, mandi menyertakan wudhu, namun tidak diniati mandi besar. Apakah sah wudhunya? Ya sah. Asal ketika itu gak ada ngobrot loh yo. Maksudnya ketika jenengan mandi plus niat wudhu dan kudu tertib. Jadi gak iso jenengan niat atus glowojok. Marono gak tertib rukune, ya gak iso harus tertib, harus yo mari muka
Si. Mbok akeh pembalap nang kene. Padahal kita jero ya. Lah iya. Karena kita ada di sekitaran parkiran malam ini. Iya. Jadi ketika emang tertib, ya wis sah. Dan ketika itu jenengan nggak menyentuh kelamin depan ataupun lubang belakang, selesai. Dan pembahasan tentang fikih Iya. itu sebenarnya bukan domain kita berdua. Iya. Ada satu tambahan narasumber koriknya. Iya. Kita untuk yang hal-hal menyangkut fikih kita nggak bisa langsung jawab dengan sore. Kalau misalnya kita butuh literatur. Iya. Tapi Kalau lane bab-bab koyo ngene mang ya. Bisa Ya kita kan bahas dasar. Kan dasar. Ada di konten YouTube kita pembahasan lebih dalam tentang Iya. toharoh. Toharo ada. Ada. Ini masih tayang. Toharoh selesai insya Allah dua kali pertemuan lagi. Oke. Ini ada dari waktunya ulangan harian. Ini siapa sih? Ya apa? Guru koyo Si iki. dulu. Sing sasing. Sing sasing. Sing sasing. Iki lagi. Aku marah aku. Marah ya? Iya. Aku dapat kaos kamu enggak ya? Iya. Niku kenapa nggih Gus? Keadaan teman saya yang sering maksiat, dia sukses dan saya agak mendingan ya gini aja. Ini kulo salah napa mboten? Maksudnya? Ada orang yang temennya itu Hah? sering maksiat, tapi Iya. dia sukses. Dia yang sedang-sedang saja, yang gini-gini aja, ya hidupnya gini-gini aja. Ya iku wis keliru. Sudut pandangnya wis keliru. Ya iso, ya apa dikatakan sukses muda seneng maksiat kok iso dikatakan sukses iki lho. Wis gagal. Dia nglakoni maksiat kok wis gak sukses sih. Berarti orientasi jenengan masih duit, sik donya. Maksiat iku urusan akhirat. Urusan akhirat jenengan kompromikan ambek urusan donya ya gak ketemu. Nah, iku. Ya apa rek? Ketika jenengan ngomong sukses iku urusan donya urusan donya ae. Mungkin dhek secara akhirat ngelanggar, nggak dosa. Terus mari ngono secara donya dhek ya genah lakune. Ya sah ketika dia mendapatkan hal itu. Lah jenengan bener dhek sukses tak ya deloken meneh nang akhirat ya apa digeyepuki tak gak. Tunggu saatnya. Lah iya makane ketika jenengan ngomong dhek maksiat tapi sukses, iku sudut pandangnya salah. Beda faktor ya. Iya. Padha ambek jenengan iki lho, sakjane teh iki ambek soto. Iku sakjane enak teh iki gak ketemu iki minuman sing sitok panganan. Ya. Dua hal yang berbeda. Gak bisa di benchmark kan. Oke, ini dari Husna El Zafrani. Matur suwun Gus. Sami-sami. Sami-sami. Dan untuk sobat ngopi yang Bali gantian aku rek. Iki Lukman kate ngomong. Apa? Ngomong lu. Ayo, Mbak. Loh, alah. Loh, ayo Mbak. Oh. Padahal iki Siapa? hose lho. Delok hose lho. Ini ki ayu. WA. Oh, sing komen ada sing ayu lah. Loh. Buat sing sapa iki, Mang? Jenenge? Husna El Zafrani. Ada satu teman saya yang bilang Oke, menawi jenengan golek jodoh, iki wonten rencang kula high quality jomblo. Oleh nyambut gawe kawat dungdeng. Lek masalah mental kula sing dampingi lho garansine. Kelas. Apa carane mosok jerakan kaya golekno kebacut? Maaf ya. Ya iki aku cuma manusia biasa. Sing ndelok kancaku entuk kaos gak aku iri. dan itu irine disampaikan pisan karo Iya. Kai. Mesti san sore. Aku gak tahu ada iri terus mau tak pendem dewe timbang gendeng. Timbang ngempet iki loro, Pak. Iya gak enak. Gak enak. Iya contohnya aku yang melakukan iri barusan. Iya. Kenapa aku melakukan iri yo? Karena aku merasa Tidak. aku yo podo. Iki live bareng loh. Kok kenapa hose dosen kayak aku gak? Aku mencari kesetaraan. Ini dari Zu. Gus, tips gimana cara mengatasi istri yang malas-malesan gak mau kerjaan rumah? Monggo, waktu dan tempat disilakan. Istri malas-malesan dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah kalau pembantu. Ya apa? Karena di Masuk konten gak? sebelumnya Masuk gak? masuk Lah banget. iya. Iku carane.
Karena di konten sebelumnya kita kan sudah bicara tentang Iya. hak suami, hak istri, Kewajiban suami, kewajiban istri. Itu yang harus dipelajari. Dan dari ketika jenengan seorang muslim, nggak ada satu tarikh pun yang mewajibkan seorang wanita untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya wis. Tapi kalau istri sampean mengerjakan itu, sampean sing matur suwun. Iya, istri akan mendapatkan pahala. Heeh. Dan ketika dia mengerjakan dan jenengan menyepelekan pekerjaan nih, jenengan katutan. Dan pada dasarnya pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan istri. Pekerjaan Harusnya suami. Pekerjaan suami, tanggung jawab suami. Iya. Belum ada yang masuk. Dari Jadi saranku lek gawe iku mung yo. Heeh. Carane pembantu. carikan Gak usah izin. Tekakno ngono ae. Lho Mas, duwike kok ya apa? Ya wis dipas-pasno dek ya wis gak ono tabungan ya apa maneh. Aku ya butuh omahku resik, aku gak mengganggu sampean. Lah terus ya apa? Ya duwike iya tak gawe. Nyondo Mas yo eman lho, eman terus ya apa? Aku ya gak iso, aku ya kerja. aku ngongkon sampean ya kok sampean muring-muring. Aku ngkon sampean lho duduk sampean, duduk Iya. kewajiban sampean ngerjakno iki. Ya wis tak sewakno langsung. Gak Mas wis gak usah wis aku ae. Engko duwike engko kekno nang aku, ya terserah. Ini ada satu komentar. Be My Razeki ini peserta aktif ini. Ya, On frame Mas biar kelihatan gantengnya. dereng angsal. Ini masih melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh TikTok. Iya, iki aku melakukan hal yang biadab menurut TikTok. Walaupun menurut wong biasa ya biasa aja sih. Iya, kalau di YouTube kita biasanya lakukan ini. Heeh. Jadi kita butuh asupan energi. Alasannya asupan energi padahal candu aja. Butuh penenang. Iya. Dan menurut aturan TikTok, kalau kita melakukan sesuatu yang kita off frame itu, Iya, langsung live ini akan di-cut, Pak. di band. Di-cut langsung. Lu. Lah ya sakno jenengan. Makane aku tetep ono suarane tapi gak ono wajahe Iya. sementara dulu. Beberapa menit aja. Kalau saya biasanya di situ tadi kan sekitar 7 menitan. Iya. Ayo pertanyaan lagi, lek gak tak buka DM. Buka DM aja. Oh ya, Sik kalau misalnya ini ya, Sobat Ngopi ada yang perlu disampaikan, silakan. Misalnya bisa dikonsumsi publik, bisa dikomentar, atau misalnya lebih itu sifatnya rahasia atau nggak mau dibahas di depan banyak orang atau nggak pengen diketahui banyak orang, jenengan bisa DM ke Instagram ZHA_baik atau DM ke akun ini Obrol Warkop, dan setelah acara kita akan bahas kalau di Obrol Warkop ya. Aku ngasih satu pertanyaan sebelum bahas tentang iri ya. Mm-hmm. Menurut kamu yang lagi dengerin kita, apa sih iri? Dan kenapa iri itu terjadi? Tolong jawab itu, aku butuh satu komentar. Cek rumah usah direken dulu sumpah, kini ngomong gak direken rasanya nyesek. Kene ngereken tok. Iyo, aku cuma manusia biasa yang tidak punya sayap. Duwe sayap kayak ngangkat tawaku yuk kabotan gede soalnya. Ada pertanyaan dari Ahmad Iqbal Ramadan. Gus sampun yasinan 3 kali nopo? Nek nang musola aku mang. Jarene Pantakmire, Iya. benjing nggih. Oh nggih. Kalau ada dari di musola lain saya nggak tahu. Apakah malam ini atau besok? Nisfu Saban. Lah, itu kan tergantung falakiyah masing-masing. Iya. Waktunya ulangan harian DM voice note mboten napa nggih. Soale Loh. ajrib panjang. Oh, gas. Loh, kalau voice note di DM cuma bisa semenit. Semenit ya. Iya, aku ingin soalnya wis tahu. Nek ngetik kan anu, DE Telepon mungkin aja. sesuai. Nanti kapan janjian? Telepon aja enak. Setelah off dari live ini Iya. bisa langsung. Langsung telepon. Mm-mm. Waktunya ulang harian sorry. Waktunya ulangan harian jawab Iqbal. Meneh Kang. Nggih. Musolaku ya meneh kok. Nah iya. Dari Zu, syukure kurang Gus. Apa iki? Ya itu tadi jawaban. Oh, jawaban Kenapa atas pertanyaan. kurang rasa bersyukur?
itu jawaban langsung nang poe, Mas. Tapi seringkali kalau kita ke intinya tapi nggak menyelesaikan akar-akarnya, itu nggak selesai. Si ono ganjel, akhirnya ganjel dan malah membikin ngempet. Akhirnya membohongi diri sendiri dan bikin masalah baru. Jadi ono salah satu penonton kita juga DM, dia tanya tentang iri, gimana cara ngilang iri. Terus tak tanya balik, menurutmu kenapa iri? Karena insecure. Insecure karo iri. Karena dia insecure, akhirnya dia iri. Buat saya iri adalah satu penyakit hati yang kompleks banget. Yang sumber utamanya bukan insecure, tapi sombong. Merasa kita lebih. Kok nggak mendapatkan hal yang semestinya kita bayangkan. Metune iri. Alasannya minder. Minder itu cuma alasan. Kita bisa berarti nggak langsung meyakini bahwa nggak langsung ngomong meyakini bahwa kita iri ya. Iya. Asline ya sombong. Aku rumangsa aku sakjane lho, isok koyo ngono. Tapi kok gak aku sing dikeki. Aku luwih pantes timbangan iku. Iya. Misalnya contoh fisik. Dia minder karena merasa kurang cantik. Kan berarti dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan, why? Kenapa dia yang kau kasih cantik, kok bukan aku? Ya kemungkinan, ndak misal pangeran ngekei sampean ayu, kelakuan sampean lu yang begedut timbang arek iku. Letus. Iya, kemungkinan. Dari gembel, gembel, terserah lah. Ya, gembel. Baleni Pak soalnya. Baleni. Kenapa? Iri. Apa yang menyebabkan iri? Dan iri itu apa? Itu soalnya. Kenapa iri dan iri itu apa? Iya. Jawaban dari Husna El Zafrani. Loh, LHO. LHO loh. Oh, jalan. Wes. Monggo ditanggapi. Apa? Iri iku ngerasa awak dhewe luwih pantes mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, tapi Yalah, belum iya. saatnya. Bukan belum saatnya. Ya padha mempertanyakan takdir Tuhan toh. Seseorang ketika nggak bisa menerima takdir pasti iri. Karena buat saya yang sekarang kita alami, kita jalani adalah yang terbaik buat kita. Kalau misalnya lho mboten sakjane luwih apik ngene, ketika sakjane itu yang luwih apik beneran, maka Allah akan memberikan itu kepada kita. Buktinya apa? Dengan kita sering melakukan maksiat seperti apapun itu. Ya kadang-kadang gak percaya pangeran, maido pangeran, marah-marah sama Tuhan, kita masih dikasih nafas. Ya sesabar itu dan sebaik itu Allah. Tuhan dimarahi, Pak. Iya kan akeh sing koyo ngono. Iya sih. Dari waktunya ulangan harian, saya dekat dengan anak Yai, adik kelas kuliah, sering support kuliah masing-masing. Saat dia bikin status di acara haul dengan kata-kata masa gak ono jodohku nang kene. Terus Ati kula sakit Gus niki perlu menjauh nopo ya nopo. iya wis ngomong ning budal ambek aku gelem tagak oleh tagak ambek abamu. Iku mah bertanya-tanya. Ikan mek ngene tok sih. Saya dekat dengan anak Yai, adik kelas kuliah sering support kuliah masing-masing. Gak ditakok, gak diomongi. Aku seneng awakmu. Ayo. Lah iya. Iki mek cedhek tok, Pak. Lah iya. Lah cedheke kabeh yo iso. Iso. Oh meneh dhek ambek timbang ambek sampean lu cedhak ambek khodim sing nang omah. Iya. Lho, khodim kok iku cedhek banget ambek ning-ning yo gitu. Pemane sopir ya. Iya. Nek sampean gak ngomong, Ya apa? iya. Perempuan itu walaupun dia sering ngasih kode, tapi dia nggak mau dikasih kode. Dia kare ngomong apa ngele. Maksudnya kalau perempuan kayak ngono sah lah, terserah lah. Lah sampean lanang ya, Pak. Sampeyan lanang terima rono kelakuan kayak wedok lah ngapain? Kuwatire decoder karo encoder beda. Lah. Transmitting ambek transmitternya ambek receivernya siji. Heeh. Gak ketemu.
Ibaratnya nek sampean kate connect nang wifi warung, salah wifi. Pas bote podo, beda wae iso nyambung.